Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bersaat teduh sejenak, biarkan Singkar mengiringi kita di dalam bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, seperti Daud berkata dalam Mazmur 71 ayatnya yang ke-8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Biarlah mulut kita selalu dipenuhi dengan pujian, apapun kondisi kita, baik ataupun buruk, kita harus tetap memuji Dia, sebab Dialah perlindungan dan pengharapan bagi kita. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
musik tetap bermain, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu dengan membawa dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak sekali kesalahan yang telah kami lakukan. Banyak sekali perbuatan kami yang telah membuat hati-Mu sedih. Dan kami sadar Tuhan, itu bukanlah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih belum berkenan bagi-Mu. Namun kami mau datang, memohon pengampunan-Mu, karena kami percaya Engkau sanggup mengampuni kami. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan ajar kami untuk dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, sehingga kami dapat menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Bentuklah hati kami ya Yesus, kami rindu memiliki hati seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 10, berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan bagi setiap orang yang percaya yang telah mengaku dosa, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Demikian petunjuk hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya teringat satu lagu yang menyadarkan saya di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Lirik lagu ini berbunyi, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Mengapa hanya sempat membuat kita terpesona? Karena fokus kita sebetulnya bukan hanya pada berkat, tapi kepada siapa pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Kita harus terpesona kepada Tuhan. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jangan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Tak Ku Tahu Akan Hari Esok. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih Kau berikan kesempatan untuk beribadah walau melalui online. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami semua. Dan tolong agar kami memiliki sikap yang benar di dalam mendengar firman-Mu. Jadikan kami layaknya tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKT 1 yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-23 sampai ke-33.
Namun saya akan membacakannya ayat 31 dan 32 saja. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ayat yang ke-32, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap firman yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, memang kita patut prihatin dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Salah satu dampaknya adalah kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja sementara waktu ini. Kita bisa bergereja melalui pribadi di rumah ataupun bersama dengan keluarga. Namun bukan berarti kita tidak bisa beribadah dan tidak bertumbuh secara rohani. Saudara kasih dalam Tuhan, memang saat ini ada banyak ratusan pintu-pintu gereja yang tertutup sebagai bentuk dukungan gereja, anak-anak Tuhan, kepada pemerintah di dalam memerangi dan juga memutus peredaran mata rantai COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Tetapi kita bersyukur di saat ini pula ada banyak ribuan mimbar-mimbar gereja yang datang menjumpai akan keberadaan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, di saat semuanya mudah untuk mengakses banyak khotbah melalui media online, dari yang lokal gereja sampai import dari gereja-gereja lain, mulai dari Comboran sini sampai wilayah Malang, Jawa Timur, Indonesia, bahkan sampai luar negeri dapat dengan mudah kita akses. Semuanya itu seharusnya mendatangkan keuntungan besar bagi kita anak Tuhan di dalam hal rohani. Namun sayangnya, kenyataannya keuntungan itu tidak semuanya berdampak positif di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan seperti yang diharapkan. Ada cerita yang menarik di awal-awal diberlakukannya kebijakan untuk tidak beribadah di gereja, tetapi beribadah secara pribadi atau keluarga di rumah. Karena senang ataupun lagi asiknya, karena awal-awal mengikuti ibadah online secara online di YouTube, maka dia berkata bahwa pada saat itu dia mengikuti ibadah sekitar 10 ibadah secara berbeda. Walaupun mungkin tidak semuanya itu diikuti sampai selesai. Dan dia menceritakan itu dengan penuh sukacita dan antusiasnya. Di dalam hati saya mengatakan luar biasa. Mengalang-alai seorang hamba Tuhan ataupun mahasiswa teologi. Dan di tengah-tengah cerita itu dia melanjutkan dengan apa yang dia dapatkan selama mengikuti sekitar 10 ibadah yang berbeda itu. Saya mendengarkan cerita yang dia ceritakan hanyalah seputar keadaan gerejanya, keadaan mimbarnya, penampilan pengkhotbahnya, penampilan liturgosnya.
tim musiknya bagaimana, bajunya, dandanannya, suaranya, gerakan-gerakannya yang dia katakan, wah itu tidak cocok, ini kaku dan sebagainya. Hanya seputar itu saja. Dan akhirnya saya bertanya, bagaimana soal khotbahnya? Saudara, dengan santainya dia menjawab, ya Pak, semuanya saya rasa baik-baik saja. Saudara, itu hanya jawaban yang dapat dia berikan ketika dia mengikuti, menikmati akan 10 khotbah yang berbeda itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, itulah salah satu contoh yang saya maksudkan dengan tidak tercapainya tujuan dari adanya ibadah online yang banyak, yang dengan mudah kita dapatkan saat-saat ini. Hal yang memprihatinkan di tengah-tengah fenomena yang banyak ibadah online yang dapat diikuti ini adalah orang-orang tersebut tidak mampu bertumbuh secara rohani. Orang-orang tersebut tidak menjadi semakin beriman sehingga ia menjadi semakin kuat dan sabar di dalam menghadapi kenyataan yang terjadi saat ini. Ini semua banyak dialami oleh orang-orang yang suka dengan ibadah-ibadah online yang saat ini mereka dapat akses dengan mudah. Dan termasuk mungkin diri kita sendiri. Renungan, ibadah, firman Tuhan melalui online baik berupa audio atau video hanya diikuti sekedar sebagai formalitas. Hanya sebagai penikmat saja. Tidak jarang ibadah yang dilihat dan pelayan-pelayan khotbah hanya dipandang seperti artis-artis yang sedang mempertunjukkan tontonan dan hanya dipandang fungsinya tidak lebih dari sekedar hiburan saja. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kejadian inilah yang terjadi seperti orang-orang Israel yang diungkapkan di dalam bacaan firman Tuhan tadi. Orang-orang Israel datang berkerumun dan duduk di hadapan Yeskiel sebagai umat Tuhan yang mendengar apa yang Yeskiel beritakan. Tetapi mereka tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Bahkan di situ dikatakan mereka tidak melakukannya. Mulutnya memang penuh dengan kata-kata cinta kasih. Tetapi hati mereka tetap mengejar keuntungan yang haram. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeskiel tidak membuat mereka bertobat. Mereka tidak mau bergerak mentaati apa yang mereka dengar melalui pemberitaan Yeskiel itu. Bagi Israel, Yeskiel layaknya tokoh terhormat yang sedang berdiri di atas panggung. Yang berita yang disampaikan hanya sebatas hiburan yang patut didengar begitu saja. Namun, mereka tetap suka di dalam kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap saja hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Apa artinya kita taat beribadah, setia menikmati firman Tuhan, namun tidak diikuti dengan hati yang tulus, hati yang mau rindu, mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang seperti ini di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan sebagai penipu. Layaknya seorang aktor yang dengan aktingnya dapat memukau banyak orang, tetapi ketika sudah selesai maka ia akan kembali seperti semula. Orang Kristen
yang selama ini mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu, tidak serius menanamkan firman Tuhan itu ke dalam hatinya, dampaknya sangat jelas di masa-masa sekarang ini. Ia mudah goyah dan ia bahkan akan runtuh. Bukan hanya berbicara mengenai tantangan-tantangan yang besar seperti penganiayaan, tetapi masalah-masalah yang sepertinya sederhana, relatif mudah, dengan masalah keuangan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersekolah, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah bagi anak muda diputus pacar, saudara, yang dia rasakan seperti dunia sudah kiamat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jawabannya, dia tidak memiliki dasar firman Tuhan yang kuat di dalam hidupnya. Bukan semata-mata karena besarnya, beratnya akan tantangan dan masalah yang dihadapi, tetapi karena tidak memiliki dasar pondasi yang kuat, yang benar akan firman Tuhan. Dan banyak orang yang cenderung mengabaikan akan hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, coba kalau kita perhatikan kisah daripada Ayub. Ayub mampu bertahan di dalam masalah kesulitan penderitaan hidup yang amat sangat berat yang dihadapinya saat itu. Saudara, bukan karena kehebatan ataupun pengalaman yang hebat sebagai pengusaha yang telah sukses. Bukan juga karena pasangan yang dapat mendukungnya. Bukan juga karena sahabat-sahabatnya yang banyak di sekitar hidupnya. Dan bukan juga karena kesalehan atau kehebatan kekuatan dirinya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Ayub mampu bertahan. Ayub kuat menghadapi itu semuanya. Ayub taat melewati segala perkara itu sampai pemulihan itu terjadi. Itu karena Ayub memiliki iman pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itulah yang sesungguhnya menjadi pondasi yang membuat dirinya tidak goyah, bahkan tidak runtuh. Pengenalan firman Tuhan itulah yang membuat dia terus memandang di tengah-tengah segala penderitaan yang sebagai manusia tentunya sulit dan tidak berpengharapan. Tapi dia mampu melihat akan pengharapan yang pasti yang sedang dijalani bersama dengan Tuhan. Satu ayat yang sungguh terkenal yang boleh diungkapkan Ayub, yang menunjukkan sebuah pemahaman yang membuktikan kekokohan imannya yang mendasari untuk dia bertahan dan kuat menjalani semuanya. Yaitu terambil dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ungkapan iman yang luar biasa. Itulah yang membuat Ayub sekali lagi, dia kuat, dia sabar, dia tetap taat, menjalani segala proses kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, dan kesendiriannya. Sampai pemulihan yang Tuhan nyatakan terjadi dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita pakai waktu-waktu yang banyak yang tersedia saat ini untuk kita belajar lebih lagi akan firman Tuhan. Dan biarlah kita memiliki sikap hati yang benar di dalam kita mendengar dan merespon firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan, itu tidak terbuang sia-sia.
Tetapi firman Tuhan itu akan tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi pondasi yang kuat, yang akan menopang hidup kita. Firman Tuhan itulah akan menjadi pelita di tengah-tengah kebingungan kita untuk melangkah saat ini. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi panduan, menjadi hikmat dalam kita menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan, bahkan pengharapan di tengah-tengah kenyataan kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi buat kami juga untuk mampu bertumbuh dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan pelajari. Firman yang akan menolong untuk kami bisa kuat dan tegar, taat di dalam kehidupan yang sulit saat ini. Firman yang terus menjadi pelita, menuntun kehidupan kami kepada jalan yang Kau kehendaki, jalan yang tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia. Kiranya kekuatan dan hikmat Tuhan ada pada mereka. Tuhan memberkati segala usaha dan kerja pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat RT. Berkati juga setiap petugas gugus tugas penanganan COVID-19, tenaga medis dan relawan yang ada di dalam memberantas pandemi COVID-19 di Indonesia dan yang menangani akan pengobatan pasien COVID-19. Kiranya Kau berikan kesembuhan bagi penderita COVID-19 yang saat ini menjalani pengobatan. Dan kiranya Engkau tolong agar ada pengertian dan dukungan dari rakyat Indonesia di dalam mentaati seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dengan adanya larangan mudik di tahun ini. Tuhan, kiranya kami memohon kuasa-Mu Kau nyatakan untuk menolong agar pandemi COVID ini segera berlalu. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan keuangan di masa-masa ini. Kiranya Tuhan yang empunya gereja terus memelihara dan mencukupkannya. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap jemaat. Kiranya Tuhan menolong dan memelihara kehidupan mereka semuanya. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka untuk tetap kuat dan berpengharapan. Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan jalan keluar dari segala kesulitan yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan biarlah Tuhan tetap lindungi dan berikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Agus. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja ataupun dikumpulkan ke dalam masing-masing keluarga, lalu dimasukkan dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Ataupun kalau belum ada waktu, persembahan bisa dikumpulkan di masing-masing keluarga, lalu akan diberikan ketika gereja sudah aktif kembali. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita memiliki beberapa hal yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Tetapi tetap ingat untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan biarkan satu dua hal tersebut membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan dan lupa akan beribu-ribu kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Tuhan, mari kita bersyukur, benar-benar kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Biarlah pujian ini tetap mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan doksologi dengan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.